Salam semangat dan bahagia selalu Bapak, Ibu, Guru, Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali bersama dengan saya Rahma Sulistioningsih, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada tujuan pembelajaran khusus, dalam hal ini CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media yang ada. Untuk pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. Dari jawaban pertanyaan pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh yaitu pengalaman dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri saya dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi kompetensi inti coaching yang harus dimiliki, diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berhasil dalam berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau percakapan observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah sebagai berikut. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Dalam hal ini yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan saya mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach maupun pengamat. Ketika saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri saya. Untuk pertanyaan kedua adalah sebagai berikut. Dari pertanyaan kedua, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru
sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada perencanaan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Berikutnya, dalam mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran, harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya sebagai kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dapat terwujud sebagai supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai. Dalam menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah, tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian, dari supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru yang disupervisi. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah cara melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Dari hal tersebut, solusi selanjutnya adalah dengan cara memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Untuk pertanyaan ketiga adalah sebagai berikut. Dalam pengalaman masa lalu, pada waktu itu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi yang terjadi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja yang terjadi. Penerapan di masa mendatang, kedepannya dalam kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Konsep praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi cuaca agar dapat menentukan sendiri
solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut. Pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching berlangsung. Pada modul 2.3 supervisi dalam coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, yaitu dalam proses coaching seorang coach tidak boleh memberikan saran. Hal ini baru jelas saya ketahui ketika mengikuti aktivitas elaborasi pemahaman bersama instruktur, dan saya berterima kasih akan hal tersebut karena sebelumnya saya bingung dengan proses coaching yang terlihat seperti proses wawancara dan tanya jawab. Demikian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Video ini semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam semangat selalu Bapak Ibu Guru Penggerak.